Oke pemirsa, mungkin banyak hal aneh, hal mistis, hal janggal yang pernah dialami sama semua orang. Di antaranya saya dan juga pemirsa semua pasti pernah mengalaminya. Dan oke, mungkin di kesempatan kali ini yaitu kita akan berkunjung kepada salah satu narasumber kita, Teh Lina. Teh Lina ini tinggal puluhan tahun di area perhutanan karena mungkin suaminya merantau ya pemirsa. Jadi hanya setahun sekali gitu kembalinya. Dan beliau pernah mengalami kejadian hal aneh. Mungkin hal kejadian aneh seperti apa? Nah, ini yang sangat menarik untuk kita bahas. Bisa selengkapnya hanya di ARD Channel Official. Pernah sih, waktu itu malam-malam ya, jam 12-an lah pas saya lagi ke air gitu. Terus ada yang ketuk-ketuk pintu ke sini. Terus saya buka gitu, pikir saya suami saya, kan suami saya lagi di luar gitu ya. Pas saya tengok keluar, emang tapi anehnya tuh kelihatan ya, maksudnya kayak manusia gitu, kayak orang gitu, tinggi, gede, terus matanya sipit, tapi cakep. Waktu itu cakep, kata saya nggak kenal ini siapa gitu. Pas saya mikir ini siapa kok nggak ngomong gitu. Pas saya berbalik ya, maksudnya bingung, saya kan mau mikir itu siapa kok diajak ngobrol nggak ngomong gitu. Pas saya tengok lagi kok aneh gitu, nggak ada. Oh, hilang. Tapi nggak tahu itu teh manusia apa bukan gitu. Nah, jadi pemirsa, bisa kita perhatikan di sini areanya memang benar-benar sangat perhutanan. Hutan, tidak ada pemukiman sama sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin buat pemirsa ARD dimanapun berada, mudah-mudahan kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Oke, mungkin di kesempatan kali ini kita akan bersilaturahmi kepada salah satu warga yang mungkin sudah pada tahu lah ya, karena ada di video saya sebelumnya, yaitu Teh Lina yang selama puluhan tahun tinggal di area perhutanan. Dan konon beliau mengalami kejadian hal aneh yang pernah dialami baru-baru ini ya pemirsa. Oke, ini update terbaru tentang Teh Lina ya pemirsa. Oke, kita bersama tim Keratau yang lain kita akan segera mengunjungi tempat beliau. Nah, di sini juga ada tim kreator yang sudah siap buat menuju Teh Lina. Oke pemirsa, tadi kita sudah perjalanan jauh ya dari area sana. Tadi kita sangat jauh sekali karena memang di area segini benar-benar area hutan, dan posisinya ini letak di. Nah, ini tuh rumahnya Teh Lina. Dan di belakang rumah Teh Lina ini coba bisa kita perhatikan ya pemirsa, banyak pepohonan yang sangat besar, luar biasa sekali. Ini benar-benar area perhutanan ya pemirsa. Jadi saya nggak habis pikir itu, kok berani sekali gitu seorang perempuan, bisa dibilang seorang perempuan berani tinggal di area perhutanan. Nah, ini jadi pemirsa, ini rumahnya Teh Lina ya. Oke. Mudah-mudahan Teh Linanya ada ya pemirsa. Oke guys, kita gas ya. Nah, jadi nih ada nih. Assalamualaikum. Teh. Ya. Teh. Dan Teh. Iya. Maaf nih ganggu lagi waktunya ya. Iya, nggak apa-apa. Kita datang lagi ke sini bersama tim kreator semua. Oh iya. Karena katanya ada hal aneh yang ingin tahu lah gitu. Nanti kita akan bincang-bincang sama teman-teman ya. Oh iya, boleh. Oke. Boleh ya pemirsa, kita sudah sampai di tempatnya Teh Lina. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Karena beliau akan menceritakan ada suatu hal yang aneh yang ingin kita bahas bersama tim-tim kreator yang lain. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita telah bersama kembali dengan Teh Lina ya, sosok mama muda yang pemberani tinggal sendiri di atas bukit dan di tengah hutan. Nah Teh, mohon maaf saya bersama rekan-rekan ini kembali lagi silaturahmi ke rumah Teteh ya. Nah Teh, katanya Teteh sekarang dengar-dengar itu sering digangguin ketika pas lagi buka pintu dapur. Nah, ini untuk cerita lengkapnya seperti apa Teh?
Oh, itu kan saya tuh habis masak ya, maghrib gitu. Nah udah gitu tuh, udah beres masak kan nyuci piring. Tiba-tiba ada suara teman saya manggil gini, assalamualaikum gitu, tapi cuman sekali. Ya pikir saya benar teman saya, ya saya jawab waalaikumsalam gitu, tapi kok nggak ada masuk gitu. Saya kan udah ngomong, Mbak ayo masuk, saya tanggung lagi nyuci piring gitu. Udah lama kok nggak ada gitu. Terus saya kan dari dapur tuh buka pintu ini buka pintu ini, tengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Itu maghrib habis maghrib lah, setengah 7-an pernah. Iya persis suara teman saya yang biasa main ke sini. Berarti ini posisinya belum malam berarti ya? Belum, setengah 7-an lah Tapi habis maghrib. jelas berarti terdengar. Jelas banget. Bahkan saya juga waktu itu langsung nelponnya ke teman saya tuh, maksudnya bener enggak tadi ke rumah saya gitu. Terus dia bilang enggak kemana-mana, ibu ada di rumah dari tadi, enggak ke rumah Lina gitu. Akhirnya saya ya lumayan merinding sih cuman saya ya baca-baca sebisa-bisa saya aja gitu. Itu kejadiannya sering? Sering banget. Sering. Yang seringnya kadang pokoknya yang biasa dekat sama saya main ke sini gitu. Kadang panggil Lin gitu. Cuman sekali sih. Oh, nyawitin ya nama. maksudnya manggilnya sekali gitu. Iya. Makanya saya sekarang kalau ada yang manggil, kalaupun seumpama bener orang gitu, kalau cuman sekali nggak dijawab, takut gitu. Jadi Soalnya karena mungkin sering banget gitu. Jadi jarang itu, kalau 2 kali baru saya keluar, baru saya jawab. Nah mungkin teh kan mungkin pasti penonton kan bertanya-tanya. Iya. Ini sebetulnya kalau jarak dari rumah teteh ke kota atau misalkan pemukiman ramai, kira-kira berapa kilo sih? 1 jaman, Waduh. Iya 1 jaman 1 jam asli. ya? Iya 1 jam. jauh juga. Saya juga kalau ke pasar ya lumayan 1 jam pakai motor itu. Kalau mobil sih ada ya mobil kol buntung itu Iya, ya, kolbak ya kalau iya. di sini. Harus pagi-pagi setengah 6 sampai duhur baru pulang gitu. Iya ada pasar, buat ke pasar gitu mobil angkutan. Cuman saya mah suka pakai motor aja 1 jam. Apalagi kalau pakai mobil ya lebih dari 1 jam. Ya mungkin karena nungguin lagi Iya yang lain. nungguin, Gitu. pulangnya duhur gitu. Jadi teteh ini benar-benar real WS ya. WS itu wanita super. Ya maksudnya benar-benar jauh dari keramaian, terus di rumahnya juga sendiri, ditinggal suami merantau, dan Iya. sering dijailin sama makhluk-makhluk tak kasat mata juga. Nah mungkin kalau yang saya duga itu mungkin pengen nemenin, cuman Kurang ngerti. cuman Tapi mungkin kebanyakannya suara teman saya yang dekat sama saya gitu, yang Yang biasa main tahu. ke sini. Niru Aslinya, berarti ya, ini ya. Bahkan saya sering telepon gitu. Enggak, katanya enggak, ke rumah Lina barusan, persis banget. Biasanya Teman itu kalau saya. yang begitu itu jin apa gimana? Katanya kan itu yang suka niruin itu jin horin gitu. Iya, benar. Iya kan? kayak Pina gitu ya. Iya, kita kan. Oh ya teh, untuk sosoknya teteh pernah melihat nggak? Kalau sosok alhamdulillah enggak, jangan sampai Yang- malah nambah iya, takut. iya. Pas teteh keluar itu Iya nggak pas ada. keluar nggak ada, cuman bedanya tuh merinding gitu kan, Merinding. merinding gitu. Justru teh yang kita takutkan kan mungkin itu yang makhluk halus yang menyerupai teman teteh kan sering kesini mungkin temennya. Iya, yang biasa sering kesini. Yang kita takutkan sepulang kita ngonten yang menyerupai kita gitu takutnya. Mudah-mudahan nggak ya teh? Enggak gitu. Iya, jangan lah. Jangan gitu. Soalnya kan berarti kan itu buktinya ngerekam dia itu. Iya. heeh. Benar. Nah, kalau boleh tahu ini suaminya ada teh? Lagi kerja, belum pulang. Oh, berangkat lagi. Iya, berangkat lagi. Nah, kejadian seperti itu pas suami lagi di rumah atau lagi berangkat? Waktu itu suami lagi di luar. Oh, ada di rumah. Iya, ada di rumah, cuman lagi di luar di Hmm. halaman rumah gitu. Makanya saya tuh kan Hmm. tanya ke suami, udah saya keluar tuh ya. Saya tanya tadi ada teman saya kesini, enggak ada siapa-siapa katanya gitu. Itu sering banget menyerupai suara teman saya gitu. Oh, berarti bukan hanya 1 kali 2 kali. Bukan, sering banget. Bahkan kalau siang juga saya kalau lagi istirahat gitu di dalam, kayak suara ada yang manggil-manggil saya kan, Lin gitu, kadang teh gitu. Sering itu. Siang juga. Siang juga, sering.
ngeri ya. Hari ini ngedenger nggak teh? Ada yang manggil? Alhamdulillah enggak. Hari ini nggak ada ya. Iya, Cuman kita aja alhamdulillah. tadi yang manggil-manggil ya. Kalau itu beda judul kan. Kalau kita kesini kan silaturahmi, niatnya baik. Terus kita juga pengen ngedengerin cerita real, cerita horor buat disampaikan ke teman-teman semua yang lihat. Soalnya kan konten-konten kita konten-konten goib Iya gitu. Berarti yang nggak ada juga kita konten. Iya. Kan goib. Benar kan? Memang masuk akal juga kenapa kok di sini banyak sekali gangguan-gangguan tentunya tentang makhluk gaib. Memang masuk akal juga karena yang saya lihat di sini, mungkin boleh teman-teman lihat tadi sudah saya review juga ya di belakang ada pohon salak dan sini pun juga ada pohon cengkeh juga ya. Wow. Ya bang, banyak Memang kontennya masuk di sini. akal juga. Bahkan di sana pun tadi ada 2 pohon besar tuh. Pohon apa itu tadi teh? Alpukat. Alpukat. Alpukat, iya. Yang satunya lagi yang di bawah apa itu? Sama alpukat, Oh. sama. Memang kalau pohon alpukat dan pohon salak memang identiknya ini makhluk-makhluk astral seperti itu suka ya. Biasanya. Nah, kalau- Pantesan waktu itu kan pernah ya, waktu itu kan ada ya biasalah YouTuber kesini gitu ya. Waktu itu emang pas kebenaran malam Jumat, pas kebenaran, tapi nggak tahu malam Jumat Kliwon apa, nggak ngerti ya. Pokoknya malam Jumat waktu itu kan bagian malam gitu, terus pulang kan 9:30 gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol sama YouTubernya udah pulang. Nah 11:30-an kayak ada suara yang nangis di pohon alpukat itu yang di situ. Pohon alpukat di sini. Yang ini, Yang besar ini. iya, tapi suara kayak perempuan gitu. Terus saya tanya ke anak gitu, ada apa maksudnya dengar ada yang suara nangis enggak? Kata anak saya enggak, cuman saya yang dengar. Terus saya kan sempat keluar gitu kan dari depan gitu, tengok kanan kiri siapa gitu, takutnya tetangga saya apa gimana kesini terus nangis, takutnya gitu. Tapi enggak ada siapa-siapa. Ya lumayan merinding juga. Nah kalau pohon salak itu punya teteh atau punya? Iya. Itu Ada. sengaja ditanam atau tumbuh sendiri? Iya, kayaknya sengaja waktu itu Dulunya. suami. Iya. Padahal itu bahaya sih. Oh Mak. gitu. Itu sarangnya ya. Pohon salak terkenal. Kata siapa bang? Oh gitu. Kata orang-orang zaman dulu. Oh, iya. Sarang. Selalu Selalu ya. Karena kan pohon tersebut berduri. Kalau yang berduri itu yang disuka Dia istilahnya. menyakitkan. Abang ini ya berduri juga. Enggak teh, ini Ya. kalau dilihat dari sekeliling rumah banyak sekali pohon-pohon besar, terus pohon-pohon rindang, terus yang di bawah juga kayak lihat pohon beringin ya. Oh iya ada, wah. ada beringin Kalau ya, ada. di belakang rumah sana. Ada di sebelah sana di samping. Nah selain pohon-pohon angker juga ternyata banyak pohon-pohon yang berbuah. Di depan kayak ada sawo, apa itu namanya teh? Oh iya sawo. Sawo, Iya, sawo. terus alpukat, kemiri. salak. Nah mungkin nanti kalau pas panen undang kita teh. Siap, Nah, kenapa? seperti itu. Mungkin biar nggak tegang ini Iya. penonton. Gitu. Nah, kalau misalkan teh kalau malam, misalkan malam pengen ke kota, Iya. berarti sendiri teh. Nggak berani sih, Kalau malam. paling nggak jarang keluar malam saya. Oh, yang keluar malam. Paling ya sampai sore udah takut. Hmm. Iya, apalagi kalau musim hujan kan. Kalau musim hujan kan biasanya di sini kabut. Kabut. Kalau kabut kan gelap gitu. Takut. Nggak berani saya keluar malam. Paling Biasanya kalau ditemenin gitu. kalau main kemana aja teh, kan yang saya lihat di sini teteh nggak punya tetangga. Ada juga di bawah sana tadi ada pabrik. Jauh-jauh sih. Pabrik apa Iya, ya? buat penyulingan daun cengkeh. Penyulingan daun cengkeh. Itu kalau malam pun juga nggak ada orang di sana. Kalau malam ada. Kalau pas banyak daun cengkehnya kan pada nyuling gitu siang malam. Kalau pas banyak gitu. Kalau pas nggak ada ya sepi. Cuman laki-laki mungkin. Laki-laki semua kan yang kerjanya. Cuman teteh di sini yang perempuan sendirian. Iya. Sangat Begitu. berani sekali teman-teman. Coba Ya kalau teman-teman. ke sebelah bawah mah ada sih, cuman jauh-jauh Jauh rumahnya. lagi dari sini. Jauh. Nah berarti Kecil. apabila Teh Lina pengen ngobrol dengan teman seperempuan, mungkin harus Iya. ke sana ke bawah. Iya, paling Pakai ditelepon motor. dulu. Iya, seumpama ada nggak di rumah, kalau ada ya saya samperin ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kenapa kok Teteh, ya ini mohon maaf Teh, kenapa kok lebih memilih bikin rumah di sini gitu? Kenapa lebih Nggak di kota nggak di gitu. kota, nggak di perkampungan sana? Ya kalau saya sih gimana dibawanya suami. Sama suami kan dibawanya ke sini ya saya ngikut gitu. Iya, benar. Heeh. Karena kan kalau hidup di hutan seperti ini banyak sekali gangguannya.
selain dari makhluk gaib, mungkin binatang-binatang buah seperti babi, terus monyet, kera itu ada Ada nggak Teh? pernah waktu itu pernah ada monyet di sini malah sama suami saya waktu itu pernah dikasih apa namanya, dikasih pisang. Oh, Pada kesini ada 4 waktu itu 4? pernah, Wow. iya pernah oh, ke teman-teman. pohon cengkeh. Mungkin di gunungnya nggak ada makanan, jadi cari makanan mungkin dikasih pisang waktu itu. Kalau hewan buas lainnya ada? Alhamdulillah aman, nggak ada. Aman. Alhamdulillah, cuman ada monyet waktu itu pernah saya lihat cuman sekali sih. Alhamdulillah kalau masalah. Babi ada nggak Teh? Alhamdulillah nggak ada, aman. Mungkin kalau ada babi mungkin ya bisa ke kolong mungkin ya. Ya mungkin, tapi Nah, jangan sampai Kalau Takut. untuk gangguan dari kolong rumah ada nggak Teh? Alhamdulillah Nggak ada. Maksudnya takutnya kan yang kita tahu kan ular deh. Oh iya, alhamdulillah Nggak ada nggak ada sampai saat sama ini. sekali. Oh. Nggak tahu kalau saya mungkin lagi di luar apa gimana, nggak ngerti. Cuman saya alhamdulillah nggak. Selama nemu di sini sih. nggak pernah nemuin. Alhamdulillah, ya paling ke kebun. Kalau di kebun mah banyak. Sering sih kalau saya pas ke kebun mah nemu ular gitu, sering. Nah mungkin yang dari tadi mungkin hanya menyimak, barangkali ada nih mau bertanya. Nah Teh, ini mungkin gini lah. Nah ini kan kalau misalkan ke air Teh, Iya, iya. air ada di rumah atau misalkan ke hutan? Ada di sini. Oh di dalam Iya, rumah. di Biasanya kan dalam. kalau di atas perbukitan, air itu suka di hutan-hutan Oh kayak enggak, di jobong soalnya gitu. kalau ini sih airnya juga dari gunung, cuman kan pakai selang gitu. Jadi nyampe rumah alhamdulillah, nyampe dapur gitu. Kalau tadi sih saya bayangannya gini, misalkan lagi ke air digangguin, lagi tidur digangguin, lagi masak digangguin, takutnya kalau lagi ke air malam-malam digangguin itu ngeri banget ya. Iya. Apalagi kalau di luar di Alhamdulillah hutan. kalau air gampang sih. Ada. Dari gunung pakai paralon, pakai selang gitu nyampe ke sini. Ya emang sih waktu itu pernah saya waktu pas ke sini kan belum kenal di sini ya. Waktu itu pernah sih malam-malam kan suami ngomongnya mau beli rokok gitu. Tapi lama, mungkin ngobrol dulu sama temannya gitu. Kan malam-malam jam 9. Iya, Nah, iya. udah gitu teh pikir saya suami saya lagi goreng apa gitu di Iya. dapur. Suara minyak yang mau goreng tuh kan Iya, iya. minyak suka itunya Iya, bunyi wangi, ya. gitu. Pikir saya suami saya mau masak apa gitu. Terus saya tuh ke dapur, dilihat nggak ada siapa-siapa, suami saya belum pulang, masih di warung. Pernah waktu itu malam-malam, baru jam 9 padahal. Tapi saya baru kesini sih waktu itu, belum Seperti lama di ada sini. yang masak. Iya, baru berapa hari di sini gitu. Kalau anak berarti ditanya enggak juga. Waktu itu kan belum punya anak. Oh, Waktu itu kan masih baru pindah. Masih baru. Emang tahun berapa pindah ke sini Teh? Pokoknya saya kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun di di sini. Iya. Oh, amazing. Lama sekali. Lama, iya. Mantap ya. Waktu itu sebelum punya anak, pas ke sini tuh ya model suara kayak ada yang jalan gitu. Udah nggak aneh lah ya. Udah waktu itu mah ya lumayan sih kayak gitu. Soalnya kan baru, kalau ke sini mah ya paling saya juga sekarang kalau seumpama ada yang manggil-manggil saya cuman 1 kali ya saya nggak jawab, takutnya ya kayak gitu. Sering gitu. Nah mungkin Teh terakhir rahasia Teteh bisa Iya. sepemberani ini, itu kan pasti ada amalan-amalan atau rahasianya seperti apa, barangkali mau ada yang Ya, disampaikan. kalau- Seperti ininya maksudnya Maksudnya gini, sakti atau maksudnya kan yang namanya orang-orang yang di luar nalar kan pasti punya kelebihan atau punya amalan atau misalkan punya rahasia tersendiri. Mungkin barangkali Teh Lina punya biasa. Kalau saya sih jujur enggak punya si ayah. Pokoknya saya percaya aja sama yang Maha Kuasa gitu aja. Ya pokoknya kalau ada yang kayak gitu kira-kira bikin merinding gitu ya, baca-baca ayat kursi lah apa sebisa-bisa aja gitu paling enggak punya rahasiahan. Iya. dan mungkin nantinya penonton yang nonton video kami pasti ada yang bertanya juga nih, khususnya untuk perempuan pastinya. Kenapa kok Teh Lina bisa kinclong seperti itu Nah. padahal tinggal di tengah hutan loh? Bener. Resepnya apa sih Teh, boleh Kan dikasih tahu? enggak, saya mungkin Enggak gini-gini. juga. Tadi abang juga mau nanya ke situ aslinya tadi. Saya nanya gini, soalnya pernah ada yang inbox. Itu settingan kali dari kota dibawa ke kampung. Nah, biar Teteh ceritakan yang sejelasnya.
kenapa sih kok di hutan atau di perbukitan bisa sekinclong ini, rahasianya apa? Mungkin tetehnya Mungkin. boleh bersumpah. Percaya. Enggak mungkin dari air, mungkin kali Air di gunung. gunung air- kan kalau air gunung. air dari gunung kan masih asli gitu, maksudnya masih alami Iya. gitu kan, sejuk gitu kan, airnya kan dari gunung langsung, Jadi mungkin nggak gitu. mengandung racun apa gitunya. Iya enggak. Tanpa kimia ya teh. Iya mungkin gitu. Soalnya kan kalau netizen ada aja, oh itu mah bawa dari kota, disengaja di kota. Nah, ini emang bener-bener real gitu. Ini Saya asli pribumi kurang sini. lebih 20 tahun di sini. Karena kan 20 tahun di net- sini. 20 tahun. netizen kita tuh menyala. Menyala ya. Cuman kalau dandan mahnya selayaknya Ya perempuan wajar yang lah wajar sebagai perempuan dandan. pakai bedak, lipstik gitu. Cuman emang dari apa namanya perjalanan kita ke sini glowing ya. Maksudnya nggak ada lagi, maksudnya dari perjalanan dari kampung ke sini, Glowingnya gimana maksudnya coba? ya maksudnya mencerang gitu. Iya ada perempuan. Saya tuh susah ngomongnya, Ada perempuan. takut gak bisa pulang. Ya seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari air Ya, juga. ya mungkin faktor air. Ya mungkin ada rahasia khusus jamu atau racikan-racikan untuk kulit Oh. gitu teh. Enggak sih, saya nggak punya rahasia apa-apa. Cuman kalau Dari air. mau keluar ya biasalah selayaknya perempuan pakai bedak, pakai lipstik gitu. Tapi paling. mungkin yang digaris bawahi tadi kata-katanya itu dari air. Ya mungkin, mungkin. Jadi kalau gitu. kita pengen seglow kan up, adem kalau di sini Iya. tuh di gunung. kalau kita airnya pengen seglow up teh, kita mesti pindah ke sini. Nah, Seperti itu. pindah ke gunung. Pindah ke Sudah teh, terima kasih. Iya, Mohon sama-sama. maaf, mohon maaf juga ya kita mungkin banyak cerianya juga biar nggak garing, biar nggak terlalu horor. Iya. Mudah-mudahan tentunya juga selalu sehat ya teh ya. Amin, amin. Ya, terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam.